bisa dibeli nih. Banyak ya? Iya. Mungkin mereka masih dalam perjuangan di sini ya. Oke, baik. Dia tidak termasuk. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, siapa di antara kalian yang masih ingat materi apa yang sudah kita bahas di minggu lalu? Ayo, ada yang masih ingat? Ayo, sudah lupa semua? Zat adiktif Ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas mengenai zat adiktif dan juga zat adiktif pada makanan ataupun minuman ya. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas masih memiliki sedikit keterkaitan dengan materi di minggu lalu ya. Baik, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu ya, terutama yang perempuan. Ada yang tidak tahu cara putar kopi? Tahu Ibu. Tahu Ibu. Ya, semuanya pasti tahu kan? Iya Ibu. Nah, kira-kira bahan apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan kopi ini? Kopi. Ya, Kopi, gula, dan air, Ibu. Betul sekali. Jadi pasti ada bubuk kopi, kemudian ada gula, dan juga ada air ya. Nah, kira-kira dari ketiga bahan ini termasuk ke dalam zat apa saja? Ayo. Ada zat padat dan zat cair. Ya, betul sekali ya. Jadi ada zat padat dan juga ada zat cair. Nah, air ini termasuk ke dalam zat cair yang bersifat sebagai bahan apa? Pelarut. Ya, betul sekali. Kemudian, bubuk kopi dan gula ini termasuk ke dalam zat padat yang bersifat sebagai bahan apa, Berto? Terlarut. Iya, betul sekali. Jadi, kita sudah tahu ya, dalam pembuatan kopi ini menggunakan lebih dari satu zat. Nah, ketika kita menggunakan lebih dari satu zat atau mencampurkan atau menggabungkan antara zat satu dengan zat yang lain yang kemudian dimix, kira-kira itu kondisi itu bisa menjadi zat apa? Ayo. Zat cair. Campuran. Iya, betul sekali ya. Jadi penggabungan antara satu zat dengan zat yang lain disebut sebagai zat campuran. Nah, sebelum ada zat campuran, pasti nih ada zat terlebih dahulu. Kira-kira zat apa yang sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya zat campuran? Logikanya gini, sebelum ada dua pasti ada satu kan? Ya Ibu. Nah, sebelum ada zat campuran, kira-kira pasti harus ada zat apa dulu? Jadi sebelum ada zat campuran, harus ada zat tunggal ya adik-adik. Zat tunggal atau zat murni. Jadi pada hari ini kita akan mengkaji mengenai zat tunggal dan juga zat campuran ya. Kira-kira manfaat apa yang bisa kita dapat dengan mempelajari materi ini? Jadi ini bermanfaat ya bagi kita agar kita bisa tahu wujud nyata dari salah satunya itu zat campuran seperti kopi tadi yang biasa kita buat di kehidupan sehari-hari ya. Ya Ibu. Oke, baik. Tujuan kita hari ini akan memaparkan di depan. Sudah dicatat semua? Sudah sini. Jadi hari ini kita ada dua tujuan pembelajaran dan juga satu indikator ya.
Nah, karena hari ini kita bahas mengenai zat campuran dan juga zat tunggal. Jadi kita bahas satu persatu ya. Oke. Berbicara mengenai zat tunggal, jadi zat tunggal ini adik-adik merupakan suatu materi yang memiliki komposisi yang tetap dan juga memiliki sifat yang khas ya. Nah, zat tunggal ini digolongkan menjadi dua, yaitu ada unsur dan juga ada senyawa. Nah, unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana ya, dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Nah, unsur ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur logam dan juga ada unsur non-logam. Unsur logam ini bisa kita jumpai di sekitar kita berupa ada besi, kemudian emas, dan masih banyak lainnya ya, yang memiliki sifat logam. Sedangkan untuk unsur non-logam ini bisa berupa karbon, nitrogen, dan juga oksigen, dan masih banyak lainnya. Mengenai unsur ini bagaimana bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Baik, kemudian ada senyawa. Nah, senyawa ini anak-anak merupakan berbeda dengan unsur tadi ya, yang tidak bisa dibagi, sedangkan senyawa ini masih bisa diuraikan menjadi lebih dari dua zat atau lebih ya, menjadi bagian yang sederhana. Nah, senyawa ini senyawa ini tidak akan mempertahankan sifat dari penyusunnya. Contohnya itu seperti senyawa dari air yang merupakan campuran dari karbon dan juga yang merupakan campuran dari oksigen dan juga hidrogen ya. Bagaimana mengenai senyawa ini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Atau ada yang ingin bertanya seputar zat tunggal ini? Tidak ada, Ibu. Ayo, masih pagi loh. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak dijawab berarti Ibu rasa sudah paham ya? Ya, Ibu. Nah, berikut kita masuk ke zat campuran. Nah, adik-adik, zat campuran ini merupakan suatu materi yang terdiri atas lebih dari dua zat atau lebih ya, yang masih memiliki sifat dari unsur penyusunnya. Nah, zat campuran ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan juga ada campuran heterogen. Campuran homogen sendiri merupakan campuran yang tidak dapat kita lihat lagi zat-zat yang sudah tercampur di dalamnya. Jadi hasil dari campuran homogen ini berupa larutan. Contohnya itu seperti kopi tadi, di mana semua bahan itu yaitu ada air, gula, dan juga bubuk kopi tercampur secara merata ya, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Berbeda dengan homogen, heterogen ini terjadi karena zat yang tidak bisa tercampur antara satu zat dengan zat yang lainnya adik-adik. Nah, misalnya itu seperti air dan juga minyak. Kira-kira kenapa air dan minyak ini tidak bisa bercampur? Ada yang tahu? Apa karena beda agama? Tidak, Ibu. Atau tidak dapat restu orang tua, makanya mereka tidak bisa bersama? Jadi tidak ya adik-adik, keduanya bukan alasan kenapa air dan minyak tidak bisa menyatu. Jadi alasan yang tepat itu karena keduanya memiliki molekul yang berbeda ya antara air dan minyak, sehingga keduanya tidak bisa bercampur. Bersatu. Nah, adik-adik, materi yang sudah kita bahas ini mengenai zat tunggal dan zat campur merupakan materi yang dibagi berdasarkan secara kimia. Sedangkan secara wujud ini dapat berupa seperti tadi, ada zat padat, ada zat cair, kemudian ada gas. Nah, perlu diketahui bahwa materi ini juga dapat berubah ya. Perubahannya itu bisa terjadi secara kimia maupun secara fisika. Kalau fisika itu perubahan yang hanya dapat kita lihat dari penampilan luarnya saja, jadi tidak mengubah materi yang ada di dalam bahan tersebut ya. Contohnya itu seperti ketika kita mencairkan air dari freezer ya, kemudian cairan itu bisa kembali membeku ketika kita memasukkannya lagi ke dalam Freezer. dalam apa, Denita? Freezer. Iya, betul sekali. Dalam freezer ya. Sedangkan perubahan kimia ini merupakan perubahan yang mengubah bentuk dan ukuran dari zat tersebut ya, sehingga dapat menghasilkan suatu zat yang baru. Contohnya seperti tadi, yaitu ada campuran
campuran hidrogen dan oksigen yang bisa menghasilkan air ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Halo? Yes, bisa Ibu. Ada yang ingin bertanya? Tidak Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu simpulkan bisa dipahami ya. Tadi ketika Ibu menjelaskan mengenai mengapa air dan minyak tidak dapat menjatuh, ada beberapa dari kalian yang berekspresi bingung ya. Mungkin kalian tidak mengira bahwa keduanya itu benar-benar tidak bisa menyatu. Jadi, di sini di meja Ibu sudah ada beberapa bahan dan tugas kalian adalah melakukan eksperimen atau percobaan terhadap bahan-bahan ini. Yang kebetulan di sini juga ada air dan minyak ya. Ya Ibu. Nah, tugas kalian melakukan percobaan ini dan kemudian kalian jelaskan, kalian amati terlebih dahulu. Kalian jelaskan perubahannya dan mengapa terjadi perubahan tersebut. Alasannya apa ya? Sebelum itu silakan bentuk ke dalam 3 kelompok. Bentuk ke dalam 3 kelompok. Sudah Ibu. 1, 2, 3. Yes Gitu. Bu. Oke Ibu. Oke, perwakilan satu-satu. Perwakilan dari masing-masing kelompok selamat maju untuk mengambil bahan. Kelompok 1 untuk air dan minyak, airnya sedikit. Kemudian kelompok 2 campuran dari sabun dan minyak. Dan kelompok 3 campuran dari sabun, air dan juga minyak ya. Silakan. Iya, dicampur semua. Satu-satu dulu. Kalian lihat, amati perubahannya. Kemudian Tidak bisa bersatu mereka. biar teman-teman lain juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Jadi sini berdasarkan eksperimen yang sudah kami lakukan, di sini kami mencampur minyak dan air. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri, minyak dan air itu tidak bisa bersatu. Nah, alasannya itu karena sifat molekul air dan minyak ini berbeda, di mana molekul air saling menarik satu sama lain, sedangkan molekul minyak saling menempel, sehingga dapat menyebabkan air dan minyak membentuk dua lapisan terpisah. Sekian dan terima kasih. Semuanya sudah bisa dengar? Berarti kelompok 2 akan menjelaskan hasil percobaan kami, yaitu mencampurkan antara sabun dan juga minyak. Jadi pada percobaan kami ini menghasilkan bahwa sabun dan juga minyak dan juga air akan tercampur dengan adanya sabun. Hal ini karena sabun adalah formula yang dapat digunakan untuk mencampurkan air dan juga sabun. Jadi sabun termasuk dalam emulgator atau pememulsi atau zat yang dapat mencampurkan, di mana sabun memiliki gugus nonpolar dan kepala gugus nonpolar dan ekor nonpolar yang berfungsi sebagai pengangkat minyak dan juga sebagai pencampurkan minyak dan juga sabun air. Sekian dan Kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Menurut pengamatan kami, di sini air dan minyak yang dapat menyatu karena air bersifat polar dan minyak bersifat non-polar. Maka dari itu, perbedaan molekul antara air dan minyak tidak dapat menyatu, tidak dapat bersatu. Dan sedangkan antara air, sabun, dan minyak yang sudah dicampur akan menyatu dikarenakan sabun memiliki molekul polar yang mirip dengan air pada satu sisinya dan molekul non-polar seperti minyak.
Sekian dan terima kasih. Oke, baik, silakan dulu. Jadi sudah menyatu karena perbedaan molekul ya. Sedangkan jika dicampurkan dengan sabun akan tercampur karena sabun di sini bertindak sebagai jembatan ya antara molekul air dan juga molekul minyak. Karena pada sabun itu terdapat gugus polar dan juga gugus nonpolar yang dimana satu sisinya itu mirip dengan air dan mirip dengan minyak di sisi yang lain. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah. Atau masih ada pertanyaan seputar ini? Ya, karena tergolong soal yang sangat mudah. Paham? Paham, Ibu. Oke, silakan. Menyublim, melebur, meleleh, membeku, menyublim, melebur, dan mendidih. Terima kasih sewaktu sempat diberikan pada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menjawabkan. Pertama, jelaskan pengertian dari unsur, senyawa, dan zat. Pertama, unsur adalah suatu atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya. Yang kedua, senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang sederhana dengan cara kimia. Yang ketiga, campuran adalah suatu zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Oke, baik. Itu ya. Kemudian kelompok 2 silakan. Pada kelompok kami, jadi di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan zat campuran, sertakan dengan contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi kelompok kami di sini menjawab dua campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi campuran homogen itu merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah campuran air dan garam. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah campuran air dengan kopi dan air dengan tepung. Sekian saja dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami kembalikan. Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia, dan berikan masing-masing contohnya. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat, namun tidak menyebabkan terbentuk zat baru dan bersifat reversibel. Contohnya yaitu menguap, mencair, meleleh, membeku, menyublim, melebur, dan mendidih. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat semula. Contohnya yaitu pembakaran kayu, di mana kayu yang dibakar akan menghasilkan arang kayu. Sekian saja, saya kembalikan. Materi yang sudah kita bahas di hari ini. Silakan. Ada yang ingin menyimpulkan? Baik, di sini saya sedikit menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Jadi unsur adalah suatu atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atom. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang sederhana dengan cara kimia. Sedangkan campuran adalah suatu zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Kemudian campuran dibagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen sendiri merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna, contohnya air dan garam. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna, contohnya campuran antara air dengan kopi dan campuran antara air dengan tepung. Kemudian selanjutnya mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat namun tidak menyebabkan terbentuknya zat baru dan bersifat
reversibel. Contohnya menguap, mencair, meleleh, membeku, menyugling, melebur, dan mendidih. Sedangkan campuran kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau dari zat semula. Contohnya, pembakaran kayu di mana kayu yang dibakar akan menghasilkan arang kayu. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Aku harap sampai di rumah nanti kalian buka kembali atau baca kembali materi yang sudah kita bahas di hari ini ya. Nah, tugas untuk kalian sampai di rumah kalian lakukan kembali percobaan-percobaan lainnya selain percobaan yang sudah kita lakukan di ruangan ini. Bisa? Bisa. Oke. Baik, sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa ya. Karena Berto tadi sudah membuka, maka Ibu minta Berto juga yang menutup. Silakan. Mari kita siapkan kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Karena Bapa Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami dalam surga, dan syukur kami pada Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Ibu.